Jumpa lagi di seri belajar meditasi ya. Kali ini kita akan membahas dua jenis meditasi. Sebenarnya meditasi dapat digolongkan menjadi berbagai macam topik ya. Ada samatha, vipassana, kemudian ada kriya, karma, bakti, jnana, gitu-gitu. Tapi saya mau golongkan kali ini jadi dua jenis yang mudah, yaitu adalah meditasi yang anorganik dan organik. Intinya meditasi yang anorganik itu adalah meditasi yang dibuat untuk kepentingan tertentu. Bagus, ya nggak apa-apa, mantap. Sedangkan meditasi organik adalah meditasi yang alamiah, mengenali kesadaran yang sudah ada. Jadi paradigmanya yang satu membuat sesuatu, yang satunya adalah mengenali sesuatu yang udah ada dan alamiah. Contoh, kalau yang meditasi anorganik yang kita buat adalah, yang gampang adalah, oke, ingat rasa bahagia Anda, perbesar rasa bahagia Anda, ya, ingat kembali rasa bahagia Anda, pegang tengah dada Anda dan ingat kembali rasa bahagia Anda dan momen-momen di mana Anda merasa bahagia. Kemudian rasakan bahagia itu dan sebarkan sampai ke seluruh tubuh. Mungkin Anda bisa menyebarkannya sekarang atau nanti, atau kapanpun Anda ingin menyebarkannya. Tapi yang jelas semakin seiring Anda mendengar suara saya, dan biarlah itu semakin membesar, menyebar, dan memberkahi seluruh tubuh Anda. Dan momen-momen bahagia itu semakin terpancar dalam batin Anda. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Itu adalah meditasi anorganik, karena kita membuat satu fenomena itu kita wujudkan untuk kepentingan tertentu, misalnya menyegarkan badan, misalnya apa, macam-macam lah, untuk menyedotkan diri ke dalam satu energi ya. Itu bisa, nggak apa-apa, bagus, mantap, hebat. Tapi memang meditasi yang banyak di channel ini adalah meditasi organik. Meskipun ya tipis-tipis, saya kadang tipis-tipis juga ke yang anorganik, it's okay. Tapi memang meditasi organik itu ya mengenal kesadaran. Udah, bernafas, kita kenali, oh saya sadar bernafas. Bergerak, kita kenali, oh ada sadar bergerak. Tidak ada aku si penggerak, tapi ada energi-energi, ada gerakan-gerakan, ada sebab akibat. Menggerakkan rambut karena ada energi yang dorongan menggerakkan rambut. Alamiah, itu bukan juga kita identifikasi sebagai aku, tapi oh energi yang menggerakkan rambut. Oh ada energi pikiran, oh energi perasaan, oh energi detak jantung, oh energi dingin, oh energi panas. Semua adalah energi, dan ya kita menyadari semuanya dan ya beristirahat aja, menikmati semuanya dengan penuh kesadaran. Kalau lepas ya sadari aja. Ngantuk, sadari ngantuk. Capek, sadari capek. Mimpi, sadari mimpi. Tidur, sadari tidur. Meninggal, sadari meninggal. Semua adalah momen untuk praktek kesadaran. Itulah meditasi yang organik. Nah, yang anorganik, kalau dia kena gangguan ya dia gagal gitu ya. Ada gangguan ya gagal. Meditasi organik tidak pernah gagal. Yang ada hanya Anda ingat kesadaran atau Anda tidak ingat. Kalau Anda tidak ingat, ya nggak apa-apa, tetap aja ada hidup tetap berjalan. Tapi yaitu lebih baik, lebih berkah, ada kita bisa menyadari
Sadar bahwa kita sadar. Sadar bahwa kita sadar. Being aware of being aware. Itulah kunci meditasi organik. Jadi nggak ada beban. Loss ya nggak apa-apa, yang penting terus sadar lagi, ada tekad untuk terus sadar. Dan tidak ada gagal berhasil. Hanyut, sadar kalau kita hanyut, ya itu sadar. Karena kalau kita benar-benar hanyut, kita tidak menyadarinya. Saya ulangi ya, kalau kita sadar kalau kita hanyut, ya kita itu sadar. Kalau kita hanyut beneran, kita akan lost kayak nah akan lost, akan terhanyut itu. Teman-teman kalau marah-marah yang marah banget kan hanyut. Nah, sadar tipis-tipis itu sangat membantu. Dikit-dikit tapi sering, short time many time, itu sangat-sangat membantu. Saya pribadi beruntung bertemu dengan guru-guru meditasi yang organik. Dari segi berbagai macam ya. Dari segi Vajrayana, Zen, Katolik, dan lain sebagainya. Sufi, dan banyak sekali yang mengajari tentang meditasi yang organik. Ya beruntung lah. Baru di kemudian hari saya malah mendalami di belakangan baru yang anorganik. Wow, malah tambah. Sebenarnya itu sudah saya dalami di hipnoterapi dan NLP. Mendingan bagus pakai hipnoterapi kalau yang aneh-aneh gitu ya. Tapi meditasi yang organik itu menurut saya sangat bagus banget, the best. Oke? Dan yang anorganik sebenarnya malah bagus, hipnoterapi, NLP itu bagus. Tapi yang untuk yang organik ya meditasi timur itu yang mantap. Tapi bebas, silahkan Anda sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Semoga berkah dan terima kasih.